Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Right there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, bawa hati kami Yesus masuk dalam harta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan dengan hati kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, tak akan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh, tak akan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta. Terima kasih, haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, sembah Tuhan, haleluya. Mari kita angkat suara, kita sembah Yesus. Kiraya labaya lamaya lamaya rasyik. Mari undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Sembah Tuhan, sembah Yesus, haleluya, haleluya, oh, kiraya lamaya lamaya rasyik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami bawa Tuhan setiap sembah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya Kau yang terbesar Tuhan. Dan hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Dimanapun kita berada saat ini. Mari kita bawa Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Nyatakan pada Tuhan kita. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, higher. Be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Hosena, katakan pada Tuhan kita, Hosena, Hosena, in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosena, 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 in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hello, welcome everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. Selamat datang teman-teman semuanya dan saudara-saudara semuanya di Church on Air pada malam hari ini. Thank you for staying connected dan kita sama-sama sebagai komunitas di dalam tubuh Kristus berkumpul bersama-sama dan memuji Tuhan. There's nothing better for the weekend than doing the church together, right? Dan dimanapun teman-teman berada saat ini, wherever you are right now, mungkin di kamar kalian, di rumah kalian, di kos kalian, atau bahkan kita yang berada di kota-kota berada, welcome to you, dan selamat menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join ke dalam Church on Air ini, kita juga mengucapkan welcome home to you, because this is a home for everyone, dan you are also a part of this family. Teman-teman juga adalah bagian dalam keluarga ini. Dan di dalam musim ini kita sama-sama memasuki sebuah tahun yang baru, di mana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita memasuki sebuah tema tahunan yang baru,
a new season for us yang berjudul Awake, di mana kita awake berarti menjadi sadar atau bangkit kembali, dan begitu juga tahun yang baru ini akan membawa kita dengan kesadaran yang baru, dan terutama kehidupan kita akan berubah ketika kita punya kebangunan rohani di dalam kehidupan kita yang ada di dalam diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita akan menghasilkan terang yang memancar keluar. Dan firman pada minggu lalu disampaikan dengan begitu baik oleh Pak Kuncoro tentang sadar dan akui bahwa kita perlu bertobat, metanoia, berubah arah. Dan malam hari ini sebuah message yang sangat berharga akan disampaikan oleh Pak Dwijo bagi kita semuanya. Are you excited untuk mendengarkan message pada malam hari ini? Let's take our notes. Dan aku percaya bahwa message malam hari ini akan mengubahkan kehidupan kita semua. Let's pray together. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan teman-teman kami, apapun yang dihadapi oleh mereka Tuhan. Dari segala kelemahan apapun yang mereka hadapi, biarlah Engkau memberikan hikmat dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan berbicara secara personal untuk mengubahkan dan menumbuhkan kehidupan kami. Dan sama-sama kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami berdoa menghampiri tahta-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Berkati kami semua untuk belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali ada bersama dengan saudara meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Ada sebuah pertanyaan buat saudara. Pernahkah saudara dalam hidup ini merasakan dalam situasi atau dalam satu titik tertentu, dalam situasi yang seperti ini, dalam perjalanan hidup ini terasa terhenti dalam situasi kondisi dan kesulitan, tidak mau jalan karena masalah dan pekerjaan, studi, atau bahkan hubungan dengan orang lain, dengan orang tua, dengan pacar, dengan teman, dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa bukan hanya saya dan saudara yang dalam kondisi yang seperti itu. Gimana perasaannya ketika dalam kondisi yang seperti itu? Mau makan terasa sudah kenyang, mau tidur tidak ngantuk-ngantuk, mau pergi jalan-jalan lagi bokek, mau ini dan itu terjepit oleh situasi dan kondisi, bahkan masalah yang terjadi semakin membuat pikiran dan perasaan kita semakin sulit. Dunia seperti runtuh. Seperti kata anak saya, dunia seperti runtuh ketika tidak boleh main gadget. Marah, kecewa, jengkel, bahkan meluapkannya dengan berbagai macam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terbiasa hidup berdasar pada perasaan dan keadaan. Inilah akar dari masalah sesungguhnya dari kehidupan kita. Tidak bisa move on, apalagi di tengah keadaan pandemi yang seperti ini. Bisakah kita berdamai dengan keadaan, dengan perasaan, dengan diri, dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan? Itu sebabnya mengapa kita harus move on. Kolose pasal yang pertama ayat 19 ayat 21 menuliskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Kitab Kolose pasal pertama ayat 21 menjadi perenungan kita pada saat ini. Kita membutuhkan pendamaian dengan Allah. Kenapa? Supaya kita move on dalam kehidupan ini, tidak tergantung dengan keadaan dan perasaan. Itu makanya kenapa kita harus move on. Karena kita jauh dari Tuhan. Kata Kolose pasal pertama ayat 21 dikatakan, juga kamu dahulu jauh dari Allah. Menjauhi Allah.
di dalam pikiran dan hatinya. Saya memberikan satu istilah, me time, waktu saya. Sebab dikatakan begini dalam New International Versi, dikatakan in your mind, kehidupanmu jauh di dalam pikiranmu. Kata jauh di situ mengartikan mengasingkan diri. Kata jauh itu menjauhkan diri dari persekutuan dan keintiman seseorang. Seperti me time, bukan? Waktu saya. Kadang kita tidak tahu menjauh karena apa? Karena keadaan dan perasaan. Jadi seperti mengambil waktu sendiri agar bisa tenang dan nantinya bisa bersama lagi. Me time. Menjauh dari Tuhan. Terlebih kita dalam kondisi yang saat ini, seperti hari ini, kita harus mengerti dalam Society 5.0, Industri 5.0, manusia yang digiring menjadi master. Karena kecanggihan teknologi tidak bisa membatasi orang lagi. Berubah demikian cepat dunia. Semua segi kehidupan terhubung dengan namanya internet. Tidak bisa lepas orang dari itu. Itu orang akhirnya menjadi punya waktu sendiri dalam kehidupannya, me time. Dan itulah kenapa akhirnya orang bisa menjauhi Tuhan. Karena dalam pikirannya, dia berpikir bisa melakukan apapun. Orang lagi asik dengan dirinya sendiri, terlebih dengan medsos. Kita bisa berteman dari belahan dunia manapun, selalu up to date setiap saat. Apa yang terjadi di luar sana, di Amerika, di Hong Kong, di Afrika, di Israel, dan lain sebagainya, saudara bisa tahu hari ini pada saat yang sama. Itu menjadikan saudara bisa terbelenggu dalam kondisi yang me time. Ada baiknya me time ini, tapi lebih kepada banyak yang jahatnya. Karena orang digiring untuk mengarahkan kepada dirinya sendiri. Semua orang hari ini bisa hidup tanpa harus keluar rumah, bukan? Saudara bisa hidup, makan, cari uang di rumah dengan istilahnya e-commerce. Saudara bisa berhubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, tapi punya waktu sendiri dalam ruangan sendiri. Saudara bisa berdagang di sana dan menghasilkan uang, makan. Saudara tinggal pergi dengan HP saudara untuk GoFood, dan kemudian saudara bisa datang makanan itu. Itu makanya kadang kita keterlaluan dalam dunia hari ini. Semakin keterlaluan dalam dunia ini, kita menganggap gak perlu orang lain, bahkan gak perlu Tuhan. Bahkan keterlaluannya, Tuhan dianggap seperti aplikasi GoFood yang saudara pesan, bayar, dan Tuhan datang. No. Me time membuat saudara punya kehidupan sendiri. Me time membuat saudara hidup dalam kondisi yang kesendirian, tetapi saudara bisa melewatkan segala sesuatu. Dan itulah kenapa dikatakan firman Tuhan dalam kitab Kolose, dikatakan bahwa juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan memusuhi dalam hati dan pikiranmu. Ingat, ketika saudara punya me time, saudara asik dengan diri sendiri. Pikiran dan perasaan saudara, pikiran dan hati saudara untuk diri sendiri, dan Tuhan tidak ada tempat di sana. Saya berdoa saudara bukan orang yang seperti itu, tapi kita sama-sama belajar saat ini. Kita tahu bahwa dalam kondisi yang hari-hari ini, dalam kondisi yang seperti ini, saya tekankan sekali lagi dalam Society 5.0, manusia menjadi master di sana. Manusia digiring untuk bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kita harus tahu membangun diri sendiri tanpa Tuhan itu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Harusnya kita secara sadar, kita mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Kita hidup tidak sendirian. Oleh karenanya, sejak kecil kita diajarkan untuk membangun hubungan dengan sesama. Diajarkan dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Bukan hanya membangun hubungan dengan diri sendiri, tetapi karena kita bisa membangun hubungan dengan diri kita sendiri, kita bisa membangun hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan.
Dr. Bernard mengingatkan untuk dapat move on, ada 3 hal di sana. Yang pertama, leadership, artinya memimpin diri sendiri bukan hanya terbentuk oleh kemampuan diri sendiri, tapi kita harus tahu untuk bisa memimpin diri kita sendiri kepada arah yang benar. Yang kedua, relationship, artinya membangun sebuah hubungan. Kita nggak bisa menjadi me time dalam kondisi yang sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa menjauh, nggak bisa mengasingkan diri. Kata menjauh itu tidak bisa kita mengasingkan diri, tetapi kita harus punya relationship. Yang ketiga adalah stewardship, artinya menata layanan, menata kehidupan kita sedemikian rupa supaya kehidupan kita benar-benar kehidupan yang bisa menyenangkan Tuhan, kehidupan yang bisa menyenangkan sesama, kehidupan yang bukan untuk kesenangan diri sendiri, tapi benar-benar kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak jauh dari Tuhan dalam pikiran dan hati. Ingat, kita hidup oleh karena pikiran. Kita digerakkan oleh karena pikiran. Kita hidup digerakkan oleh hati dan pikiran, kemudian kita melangkah. Kalau hati dan pikiran kita menjauh dari Tuhan, saya pastikan menjauh kepada sesama. Saya pastikan menjauh dari semua orang. Dan kondisi hari ini memungkinkan untuk hal yang seperti itu. Ada sebuah kisah dari satu keluarga di salah satu di negeri Cungkok. Keluarga ini di desanya terkenal dengan keluarga yang tidak punya, tapi mereka punya kebanggaan untuk dipamerin. Mereka punya sapi, memelihara sapi yang begitu luar biasa besar, bagus. Dan yang lebih menarik, keluarga ini meskipun kurang berada, tapi mereka punya rumah yang besar, sehingga ada tempat untuk keluarga, ada tempat untuk istirahat, ada tempat yang begitu besar untuk sapinya dimasukkan ke dalam rumahnya. Mereka tidak peduli dengan omongan orang lain. Meskipun mereka kekurangan dalam kondisi keekonomi, tapi mereka sering membawa jalan-jalan sapinya, seolah-olah dia berkata, meskipun aku nggak punya, aku punya sapi yang indah, yang besar. Mereka sering setiap pagi selesai mereka aktivitas makan dan sebagainya, mereka lupa bekerja dan kemudian mengajak sapinya jalan-jalan untuk mencari rumput. Sore begitu, setelah pagi mencari rumput, bekerja ala kadarnya, dan sore juga melakukan hal yang sama. Dilakukan rutinitas ini. Pada satu kali terdengarlah oleh guru dari bapak ini, dari keluarga ini. Kemudian guru ini datang dengan muridnya ke rumah keluarga ini, dan mereka tidak berkata apa-apa, hanya bertamu. Dia berkata, saya akan bertamu di sini menginap selama 3 hari. Dan kemudian guru dan murid ini memperhatikan bagaimana keluarga ini bertingkah laku. Dan pada akhirnya dia mengerti kenapa kehidupannya mereka sampai pada saat yang seperti ini. Pada satu malam, guru ini membangunkan murid-muridnya dan kemudian berkata, kita harus pergi meninggalkan rumah ini. Tapi sebelum pergi, mari saya ajak untuk melihat sapinya. Saudara tahu, guru ini mempersiapkan pisau yang begitu tajam, dan kemudian sapi ini digorok lehernya, dan kemudian ditinggal begitu rupa. Muridnya merasa kecewa, merasa marah, merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, menggoda dalam pikiran, dalam telinganya, mendengar sesuatu yang tidak baik, melihat sesuatu yang tidak baik. Tangannya seolah-olah ingin mengajar gurunya. Tapi karena seorang murid, dia tidak bisa, dia pasrah dengan kondisi, dengan keadaan. Sampai pada akhirnya dia tidak bertanya. Dan pergilah guru dan murid itu melanjutkan perjalanannya ke tempat muridnya yang lain di satu tempat. Nah, singkat cerita, kejadian ini sudah 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Kemudian si guru ini berkata kepada muridnya yang tadi, ayo kita datang kepada keluarga yang punya sapi itu. Dan kemudian si murid ini mengingatnya, timbul lagi kejengkelannya. Dalam hatinya berpikir, kenapa aku diajak ke sana?
Kenapa aku diajak ke sana? Ada apa? Tapi ingin menjelaskan, melihat sesuatu, dia tidak mau membuat hati gurunya kecewa. Akhirnya dia mengikuti apa yang dimau gurunya. Mereka datang ke rumah itu. Si murid berpikir, pasti keluarga ini semakin hancur kehidupannya. Pasti keluarga ini semakin tidak akan bisa hidup karena kebanggaannya sudah diambil. Dan pada akhirnya sampailah guru dan murid ini kepada desa itu dan menuju ke rumah itu. Alangkah terkejutnya si murid. Rumah besar yang dulunya tidak terawat sekarang menjadi rumah besar yang indah dan terawat. Si murid berpikir bahwa rumah itu sudah dijual. Rumah itu sudah dibeli oleh orang lain. Tempat itu sudah dibeli orang lain. Tetapi mereka memutuskan untuk mengetuk pintu rumah itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Mereka terkejut ketika melihat apa yang terjadi dalam rumah itu. Orang yang sama keluar, keluarga yang sama keluar, dengan sudah berpakaian yang sedikit modis, dengan sudah ada sebuah perubahan dalam kehidupannya. Dan kemudian mereka bertamu di situ. Izinkan saya bertamu 2 hari sekarang. Mereka dijamu makan, dan pada akhirnya mereka makan. Di sela-sela makan, si bapak ini bercerita, saya berterima kasih ketika guru dan adik murid saya ini pergi dari rumah ini. Meskipun saya merasa kecewa pertamanya, merasa marah, kenapa ketika guru saya pergi, sapi saya mati. Sejak itu kami meratapi selama 3 hari. Kami malu keluar dari rumah ini. Apa yang kami katakan kepada tetangga, sapi itu akhirnya kami sembelih, kami makan selama berbulan-bulan, kami awetkan. Kami punya makanan yang cukup untuk beberapa bulan. Dan ketika beberapa bulan itu terjadi, saya harus punya aktivitas tentunya. Dan dia cerita, tempat sapinya yang begitu luas, dia tanami sayur, benih yang dia punya, dan tumbuh subur. Dan pada akhirnya sayur itu bisa dimakan sendiri, bisa dibagikan kepada tetangga, masih melimpah ruah, dan akhirnya bisa dijual. Dan akhirnya mereka menjadi petani sayur di tempat itu yang berhasil. Apa yang bisa kita renungkan dari sini? Kadang kita seperti pemelihara sapi ini. Kita asik dengan apa yang kita punyai, tanpa memperdulikan orang lain. Baru setelah ada sebuah kejadian baru kita sadar. Jangan sampai kita seperti itu, baru sebuah kejadian kita baru sadar. Harusnya kita mulai sadar bahwa me time itu perlu. Tapi yang harus perlu, kita harus punya rasa hubungan dengan orang lain. So, jangan jadi me time dalam hidup ini, karena itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Maka kita yang perlu kita lakukan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, dan itu kita akan menjadi sesama. Yang selanjutnya ayat ini juga mengatakan begini. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 21 dikatakan begini. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati. Kenapa kita harus move on dalam kehidupan kita? Karena kita ini sudah jauh dari Tuhan. Yang pertama, me time kita dengan pribadi kita. Yang kedua, karena kita hidup memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Wow, bukan hanya menjauh, tapi firman Tuhan mengatakan kita memusuhinya dalam hati. Apa maksudnya? Memusuhi dalam hati dan pikiran ini bisa diartikan bahwa dalam pikiran kita, manusia itu betul membenci Allah dan menganggap Allah sebagai musuhnya. Roma pasal 8 ayat 7 menuliskan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk akan hukum Allah. Karena dalam pikirannya Allah tidak, dalam pikiran kita Allah
tidak cepat memberi jawaban dalam kehidupan kita. Allah tidak cepat memberikan jawaban seperti yang kita inginkan. Allah tidak terlalu lambat untuk merespon dari apa yang kita inginkan dalam fase kehidupan kita sebagai anak muda. Pikir kita, Allah terlalu lambat untuk bersama-sama dengan pikiran kita, karena kita hidup dalam dunia yang seperti ini dituntut untuk cepat, bukan? Kita berpikir, kenapa sih Tuhan lambat? Kenapa sih ketika aku berdoa Tuhan sepertinya lambat? Tidak seperti Koko Google. Ya, kita berpikir tidak seperti Allah, tidak seperti Koko Google, bukan? Allah kita anggap tidak up to date, bahkan ketinggalan zaman, jadul, katrok. Tidak bisa seperti yang kita mau. Itu makanya kadang-kadang kalau kita berpikir, lebih baik aku datang kepada Koko Google, aku bertanya sesuatu di sana dijawab, langsung aku tulis, aku ketik, dijawab. Mau tanya apa? Jodoh? Pekerjaan? Studi? Sakit penyakit? Oh, diberikan jawaban. Maunya serba cepat kita kan? Bahkan keterlaluan kita memperlakukan Tuhan supaya cepat. Memang kalau pikiran kita tidak benar, maka lambat atau cepat kehidupan kita akan tidak benar. Anak muda sering ambil keputusan lewat perasaan dan situasi. Kata memusuhi itu mempunyai pengertian menentang. Dalam hal ini digunakan untuk mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Artinya memang benar menentang Tuhan dalam pikiran, sehingga mengabaikan Tuhan. Perhatikan, orang yang menentang Tuhan hidupnya pasti bimbang. Orang yang menentang Tuhan hidupnya seperti berjalan ke kanan, ke kiri. Orang yang menentang Tuhan kehidupannya seperti terombang-ambing di tengah lautan kehidupan. Orang yang menentang Tuhan hidupnya tidak terarah. Mata tidak bisa melihat, mulut tidak bisa mengucap syukur, telinga tidak bisa mendengar, bahkan tangan dan kaki tidak bisa bergerak seperti yang Tuhan mau. Memusuhi Tuhan jelas pada akhirnya menjadi toksik dalam hidup kita. Menjadi toksik, menjadi seperti racun dalam kehidupan kita. Itu makanya menjauhi menentang Tuhan pada akhirnya seperti terbiasa, akhirnya menjadi toksik dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya menjadi racun dalam kehidupan kita. Toksik akan membuat kita merasa kesulitan untuk berada dimanapun. Kadangkala akan bersikap dingin, kadangkala bersikap hangat, seperti menjadi pribadi yang ganda. Ketika kita memusuhi Tuhan, Anda akan susah memprediksi suasana hati, sembarangan dalam bertindak, dalam berbicara, dalam segala apapun, karena yang terdalam sudah menjauhi, sudah memusuhi, sehingga ada toksik dalam kehidupannya. Perhatikan, orang yang memusuhi Tuhan, orang yang toksik kepada Tuhan, dia akan memprioritaskan diri sendiri. Dia akan membicarakan dirinya sendiri. Dia akan berkeluh kesah, dia akan bersungut-sungut, tidak punya sikap empati dan simpati, selalu berpikir negatif. Ingat, toksik merasa tidak puas dengan segala sesuatu yang dilakukan, bahkan merasa dalam kehidupan yang dijalaninya tidak adil. Coba bayangkan kalau kita punya teman atau sahabat yang toksik seperti itu. Garing, bukan? Garing banget kalau kita punya sahabat seperti itu. Atau jangan-jangan kita yang seperti itu. Padahal kita ini makhluk sosial yang harus berhubungan. Hubungan yang salah akan membuat kehidupan yang salah. Hubungan yang tidak baik akan membawa ke dalam keadaan yang tidak baik. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik kalau dalam diri kita ada toksik? Bahkan tantangan dan pergumulan di depan kita malah kita anggap sebagai sebuah ketidakadilan dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan rekonsiliasi atau pendamaian. Kita tidak bisa
move on tanpa rekonsiliasi. Kita tidak bisa move on kalau kita menjauhi dan memusuhi Tuhan. Karena rekonsiliasi adalah satu tindakan atau proses untuk merestorasi, memulihkan suatu keadaan seperti semula. Jadi rekonsiliasi adalah tindakan untuk mendamaikan atau membuat rukun kembali yang bertikai. Ada satu usaha untuk mempertemukan dari pihak yang bertikai, dan dalam keadaan seperti itu dibutuhkan orang yang ketiga. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita me time, kalau kita toxic, kalau kita menjauhi, kalau kita memusuhi Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Padahal dari awal kehidupan kita sudah rusak karena dosa, tetapi karena Kristus diselesaikan di kayu salib. Itu makanya Calvin berbicara, bagaimanapun kita semuanya membutuhkan Kristus sebagai pendamai, karena kita tahu hamba dosa. Di mana dosa ada, di situ ada permusuhan dengan Allah. Rekonsiliasi adalah perjanjian Allah dengan manusia, dan pada akhirnya kita bukan lagi musuh Tuhan. Kita belajar kepada Yusuf tentang hubungan bersama saudara-saudaranya dan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana Yusuf dapat bangkit dalam Kejadian pasal 37. Bagaimana Yusuf dapat bangkit dari satu penderitaan yang dia alami di masa mudanya, sebelum dia menjadi kepercayaan raja, sebelum dia menjadi top leader di satu negara. Bagaimana dia bisa bangkit? Hidup belum berakhir sampai Tuhan berkata berakhir. Itu prinsipnya Yusuf. Di titik terendah pun Tuhan mampu memutar balikan keadaan. Kalau saudara baca kisah dari Yusuf, bahkan jika Anda tidak menyerah, Anda akan tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Manusia dapat berbuat jahat walaupun kita sudah berbuat baik sekalipun. Dan kita tahu di situ bahwa kisah Yusuf memberikan gambaran yang seperti itu. Tetapi kita yang setia menaruh harapan kepada Tuhan, tidak menyerah, pada akhirnya akan melihat Tuhan bekerja. Itu makanya satu statement ini perhatikan. Diperlukan kedewasaan untuk tidak merebut bagian Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang ingin memainkan peran Tuhan. Ingat, saya ulang sekali lagi, kita hidup dalam society 5.0 yang mendorong manusia, yang mengarahkan manusia, yang menjadikan manusia sebagai master untuk melupakan Tuhan. Hari ini saudara boleh klik Google dimanapun, semuanya tersedia. Bahkan artificial intelligence, kecerdasan intelektual sudah dibuat. Itu mendorong manusia untuk menjadi master. Makanya diperlukan kedewasaan untuk tidak merebut bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kisah Yusuf. Ada satu momen yang paling bagus ketika Yusuf letting go. Ketika Yusuf melepaskan pengampunan, mengampuni dengan tulus. Saat itu bukan berarti ia tidak dapat membalas. Ia memiliki kuasa untuk dapat melakukan apa saja pada saat itu. Kejadian 45. Tetapi ada firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah engkau menuntut pembalasan, tetapi berilah tepat kepada murka Allah, sebab ada tertulis bahwa pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita belajar dari Yusuf yang dijahatinya, dijahati saudara-saudaranya, dijahati lingkungan dan sekitarnya, tapi dia tidak mau berfokus kepada lingkungan dan sekitarnya, tapi dia bisa move on. Malah justru yang tidak move on adalah orang yang menyakitinya. Jika kita dapat mengampuni yang bersalah kepada dia, sesungguhnya kita sudah membuat bab baru, membuat chapter baru, dan masuk dalam lembaran yang baru. Itu makanya jika kita tidak bisa memaafkan, maka kehidupan kita akan berhenti. Jika kita tidak bisa memaafkan kehidupan ini, jika kita menjauhi Tuhan, jika kita me time dengan Tuhan, jika kita tidak punya waktu dengan Tuhan, jika kita membenci Tuhan, kita akan berhenti dan hidup akan menjadi pahit. Dan apa yang keluar akan menjadi pahit. Melepaskan pengampunan,
memohon pengampunan kepada Tuhan, tidak menjauhi Tuhan, dan tidak memusuhi Tuhan adalah melepaskan rantai yang terikat kepada diri kita untuk kita move on dalam kehidupan ini. Kita tidak berusaha membalas atas perbuatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yusuf sudah pernah menjelaskan kepada saudara-saudaranya, kepada kita hari ini, bahwa tidak memperhitungkan setiap kesalahan orang, tidak memperhitungkan kesalahan masa lalu kita, tetapi kita letting go dalam kehidupan kita untuk memiliki perspektif yang berbeda, untuk kita bisa naik kelas. Jika ada yang di level yang sama, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di depan. Jadi kita harus memiliki perspektif untuk tidak me time dan untuk tidak toksik dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat level atau kehidupan yang di depan. Umumnya orang akan memaafkan, tapi kita belajar Yusuf bukan sekedar memaafkan, namun mengasihi saudaranya dengan menanggung kehidupan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Yusuf hanya minta dimaafkan dan akhirnya kehidupan itu dipimpin dalam Tuhan. Kita yang berdosa, yang diampuni oleh Tuhan, tidak diperhitungkan setiap pelanggarannya. Itu makanya Kolose pasal pertama ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam dirimu, oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Kristus. Kisah Yusuf dan kisah kita hari ini, jika kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita tidak menjauh dan kita tidak memusuhi Tuhan, itu adalah gambaran dari kisah kita mengasihi Kristus, seperti Kristus yang sudah dahulu mengasihi kita. Dengan salibnya, Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Jika Ia dapat berbuat demikian, kita juga dapat berbuat yang sama, melepaskan pengampunan, sehingga kita bisa move on. Kita tidak stuck, dan kita tidak terbingkai dalam rantai yang dipakaikan orang lain. Allah ingin kita move on dan berlalu dengan waktu dalam lembaran yang baru. Tujuan dari rekonsiliasi adalah supaya kehidupan kita move on, supaya terciptanya perdamaian tanpa kebencian, dendam, amarah, kepahitan dalam diri sendiri, kepahitan dengan orang lain, sehingga kehidupan kita semakin menjauh dan membenci Tuhan. Bukan seperti itu, tapi diperdamaikan supaya kita bisa move on, sehingga dalam kedamaian itu kita bisa melihat masa depan yang lebih baik, masa depan yang bersama dengan Tuhan. Ciri orang yang move on adalah hidup dalam pengampunan. Ciri orang yang move on adalah hidup dalam pengampunan, karena sudah diampuni Tuhan, sudah ada pemberesan dengan Tuhan. Maka hidupnya orang yang move on, orang yang didamaikan, maka kehidupannya tidak akan me time again, dan tidak akan toksik, tidak akan menjadi racun bagi orang lain, dan akan menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau akan menjadi pendamai, engkau akan menjadi terang, dan engkau akan mempengaruhi, engkau akan menjadi garam yang baik bagi generasimu, bagi keluargamu, bagi temanmu, bagi pekerjaanmu, bagi lingkunganmu, bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi pelayananmu, bagi semuanya. Maka move onlah, karena engkau sudah didamaikan dengan Tuhan, dan engkau tidak perlu menjauh dari Tuhan, tidak perlu memusuhi dari Tuhan, sehingga kehidupan kau bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Penuh pengampunan itu berbicara kasih, dan kasih itu yang ada di dalam saudara. Kasih itu adalah Allah, dan Allah ada dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa, berusaha dengan bahasa yang sederhana, supaya bisa mengerti. Tuhan memimpin kami, menolong hamba-Mu, dan terkhusus menolong kebutuhan Grace Nation ini, untuk menjadi kehidupan mereka dipimpin move on dalam kehidupannya, tidak lagi membenci
dunia, tidak lagi membenci Tuhan, tidak lagi menjauhi Tuhan, sehingga itu ada dalam kehidupannya, hidup yang dalam kasih Tuhan, hidup yang diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga hidupnya ada dalam damai, selalu move on, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang berbeda, dengan perspektif kasih, sehingga kehidupannya berpengaruh bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi pekerjaan, bagi studi, bagi gereja, dan bagi semuanya. Dalam kasih-Mu, hamba memberkati Chris Nestor ini, semangat ini, supaya terang Tuhan, nyata Tuhan limpah dalam hidup mereka. Masa depan mereka dalam pimpinan Tuhan, kasih Tuhan menyertai langkah hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka, dalam penyertaan, dalam perlindungan, dalam pimpinan, dan dalam berkat ilahi Tuhan. Dalam ucapan syukur kami, hamba berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. God bless you. Thank you Pak Dujo yang telah menyampaikan message yang begitu luar biasa buat kita semuanya malam hari ini. Bahwa rekonsiliasi berasal dari kata yang berarti untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Dan terutama dalam kehidupan kita membutuhkan pemulihan hubungan yang terutama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, karena semuanya bersumber dari sana. And I want to pray for you all, dan mengajak teman-teman dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Mungkin teman-teman saat ini kita sudah jauh daripada Tuhan dan berjalan menjauh daripada Tuhan, ataupun bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan kabar yang baik dan kabar sukacita ini, mendengar Yesus sebagai juru selamat yang datang dan mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang Engkau sampaikan ke dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan Kamu membuka hati kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan membawa perdamaian di dalam kehidupan kami. Dan bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pertobatan yang kita hadapi dan kita jalani adalah pertobatan yang bukan hanya hari-hari, tetapi pertobatan yang dari hari ke hari kita terus bertumbuh dan bertobat dan membangun hubungan kita, dan terutama dibangun sejak kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan atau rekonsiliasi itu dengan Tuhan. Dan the last one, I want to encourage you teman-teman semuanya untuk bisa join ke dalam small group yang ada, karena kita semuanya membutuhkan sebuah lingkungan dan sebuah pertemanan yang bisa membangun kehidupan kita. Betapa bersyukurnya kalau kita mempunyai lingkungan yang bisa membangun kehidupan kita. Orang-orang yang di sekitar kita dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena lingkungan akan menentukan bagaimana kehidupan kita dibangun. Dan bersyukur kalau kita punya lingkungan dan keluarga di dalam Tuhan. Dan teman-teman bisa join ke dalam link description yang ada untuk mengikuti small group yang ada. Dan di situ kita akan tergabung melalui kota-kota yang berbeda dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, menemukan keluarga. Kita bisa menjadi apa adanya dan bisa menyampaikan apa adanya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Teman-teman bisa mengisi link description yang ada di bawah ataupun scan QR code yang di layar. Dan we cannot wait to see you all dan bertumbuh bersama dengan teman-teman semuanya. Mari bertumbuh dari waktu ke waktu bersama-sama dengan kuat di dalam Tuhan. And we are at the end of the session pada malam hari ini. Thank you for joining Church on Air. Dan semoga kebenaran yang kita terima pada malam hari ini bisa menguatkan kehidupan kita semuanya. Kebenaran yang terbaik adalah kebenaran yang dihidupi. And we cannot wait to see you all next week. And God bless you. God bless you. God bless you all. See you next week.